Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak sih kalian lihat harga makanan naik, cicilan motor berubah, atau tiba-tiba bunga tabungan turun? Kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Ternyata semuanya berkaitan dengan uang dan kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral. Di video ini kita akan bahas dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Keynes, perubahan jumlah di masyarakat tidak langsung mempengaruhi harga. Ada proses atau rangkaian peristiwa yang disebut mekanisme transmisi. Misalnya begini, bank sentral menambah jumlah uang beredar, suku bunga jadi turun, orang lebih tertarik untuk meminjam, konsumsi dan investasinya jadi naik, dan kemudian produksinya meningkat, serta pendapatannya bertambah. Contohnya, kalau bunga KPR turun, lebih banyak orang berani ambil cicilan rumah, developer jadi bangun lebih banyak rumah, tukang bangunan dapat pekerjaan, dan begitu juga nanti uangnya bisa berputar lebih cepat. Jadi, uang mempengaruhi ekonomi lewat suku bunga dan investasi, bukan langsung lewat harga barang. Berbeda dengan teori klasik, Keynes tidak langsung menganggap bahwa penawaran uang otomatis menaikkan harga. Menurut Keynes, selama masih ada pengangguran dan kapasitas produksi yang belum maksimal, tambahan uang justru akan meningkatkan produksi dulu, bukan harganya. Contohnya, kalau masih banyak pabrik yang belum beroperasi penuh, tambahan permintaan akan membuat produksi naik dulu. Harga belum tentu langsung naik. Grafik ini menjelaskan dampak ketika jumlah uang beredar bertambah. Pertama, penawaran uang naik dari MS0 ke MS1. Ketika uang lebih banyak di masyarakat, suku bunga turun, uang jadi lebih murah untuk dipinjam. Kedua, di saat suku bunga turun, investasi meningkat. Perusahaan lebih tertarik meminjam untuk memperluas usahanya karena biaya pinjaman lebih rendah. Terakhir, kenaikan investasi membuat pengeluaran naik. Dampaknya, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Klasik yakin bunga turun pasti dorong investasi, tapi Keynes menunjukkan kadang orang tetap enggan untuk berinvestasi. Itulah perangkap likuiditas. Grafik ini menunjukkan perangkap likuiditas. Saat penawaran uang bertambah dari MS0 ke MS1 dan MS2, suku bunga hampir tidak berubah karena sudah sangat rendah. Pada kondisi ini, permintaan uang menjadi datar karena masyarakat lebih memilih menyimpan uang daripada berinvestasi. Akibatnya, penambahan uang beredar tidak lagi efektif mendorong kegiatan ekonomi. Grafik ini menunjukkan dampak perubahan jumlah uang beredar terhadap kurva agregat demand. Ketika jumlah uang bertambah, pengeluaran agregat meningkat dari AE1 ke AE2. Dampaknya, pendapatan nasional naik dari Y1 ke Y2. Artinya, ekonomi menjadi lebih aktif karena konsumsi dan investasinya bertambah. Peningkatan pengeluaran itu membuat kurva permintaan agregat atau agregat demand bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1 lalu ke AD2. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat harga, permintaan total dalam perekonomian meningkat. Jadi, semakin banyak uang beredar, semakin besar permintaan agregat dan jumlah tinggi pendapatan nasional. Grafik ini menunjukkan dampak penambahan jumlah uang beredar terhadap keseimbangan agregat demand, agregat supply. Ketika uang bertambah, kurva agregat demand bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Awalnya, ekonomi berada di titik keseimbangan atau titik E dengan pendapatan Y0 dan harga P0. Setelah AD bergeser, keseimbangan baru terjadi di titik yang lebih tinggi. Jika kapasitas produksi masih longgar, output naik dari Y1. Namun, jika mendekati kapasitas penuh, kenaikan lebih banyak mendorong harga ke P2 daripada menambah output. Jadi, penambahan uang bisa menaikkan pendapatan dan harga, tergantung kondisi ekonomi. Jadi, uang bukan sekedar alat tukar. Uang mempengaruhi investasi, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi. Perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan inflasi. Kebijakan moneter terdiri dari dua kebijakan. Kebijakan moneter kuantitatif ini kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar dengan cara operasi pasar terbuka.
Bank sentral membeli atau menjual surat berharga. Jika membeli, uang beredar akan bertambah. Namun jika menjual, uang beredar akan berkurang. Syaratnya, bank tidak kelebihan cadangan dan surat berharga tersedia di pasar. Yang kedua, suku bunga dan suku diskonto. Jika bunga turun, pinjaman naik dan ekonomi bergerak. Yang ketiga, cadangan minimum. Jika cadangan diturunkan, bank bisa menyalurkan lebih banyak kredit. Yang kedua adalah kebijakan moneter kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif, kebijakan ini mengatur jenis kreditnya. Contohnya, bank memperketat pinjaman untuk pembelian saham agar tidak terjadi spekulasi berlebihan. Bank mendorong kredit UMKM agar sektor usaha kecil dapat berkembang. Ada juga pembujukan moral, yaitu imbauan dari bank sentral agar bank-bank lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Grafik ini menunjukkan efek kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi. Pertama, ketika kebijakan moneter menambah jumlah uang beredar, kurva pengeluaran agregat bergeser dari AE0 ke AE1. Titik keseimbangan naik dari E0 ke E1, sehingga pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Kedua, dalam model agregat demand, agregat supply, penambahan uang membuat kurva agregat demand bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Akibatnya, keseimbangan baru tercapai dengan pendapatan lebih tinggi dan tingkat harga juga meningkat. Artinya, kebijakan moneter ekspansif bisa mendorong pertumbuhan tetapi juga berpotensi menaikkan harga. Jadi, uang bukan sekedar alat bayar untuk jajan atau transfer online saja. Di balik itu, ada kebijakan dan mekanisme yang mengatur bagaimana ekonomi bisa bergerak. Kalau jumlah uang diatur dengan tepat, ekonomi bisa tumbuh dan lapangan kerja bertambah. Tapi, kalau tidak seimbang, bisa terjadi inflasi atau perlambatan ekonomi. Itulah kenapa kebijakan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Tetapi jika tidak dijaga keseimbangannya, ia juga bisa memicu kenaikan harga. Kuncinya ada pada pengelolaan yang tepat agar ekonomi dapat tumbuh tanpa kehilangan stabilitas. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang uang dan kebijakan moneter untuk negara. Sampai jumpa di video selanjutnya.